Para putri, tolong dikondisikan. Marilah kita sucikan hati kita, kita luruskan niat, fokuskan untuk menyimak kajian ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, wa bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu hurun 'ain yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadhana. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita ini dan Allah hinggakan kita ke Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita, kajian kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pembahasan kemarin, setelah saya baca-baca, saya langsung lompat saja
karena insya Allah pembahasan yang tidak kalah pentingnya, yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau di buku saya halaman 231. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sependek yang saya ketahui, penyebutan mungkar nakir itu ada di antaranya ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya saat membuka pembahasan tentang surah Al-Mulk atau surah Tabarak, surah ke-67 itu. Di situ Ibnu Katsir mengutip hadis riwayat At-Tirmidzi yang menurut Ibnu Katsir hadisnya dhaif. Tapi menurut Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Nah, ini biar Anda nggak kaget, biasa beda pendapat di antara para ulama itu. Dan rumusnya sederhana, al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad ulama yang sesudahnya. Jadi apa yang dikatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi ini salah satu murid terbaik Imam Bukhari rahimahumullah. Nah, beliau ini ijtihadnya tidak batal hanya gara-gara setelahnya ada Ibnu Katsir yang menyatakan lemah riwayatnya. Sama dengan kapan hari itu ada pertanyaan dari seorang ibu-ibu ke saya, Ustadz, teman saya sekarang nggak puasa Senin Kamis lagi, Ustadz. Kenapa, Bu? Kata dia dengar ceramah seorang ustadz, katanya hadis tentang puasa Senin Kamis itu dhaif. Ya saya jawab, ya kadang satu riwayat itu, Bu, dari jalur yang ini dhaif, dari jalur yang lain sahih. Seperti ada seorang sahabat Nabi, ini sedikit kajian ilmu hadis ya, biar ya tahulah gitu. Ada sebuah hadis misalnya tentang seorang sahabat Nabi namanya Utsman ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Beliau ini orang buta. Minta didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa melek itu. Ya akhirnya dengan izin Allah bisa melek. Nah itu kalau riwayat At-Tirmidzi hadisnya dhaif, lemah, saya bilang gitu. Tapi jalur At-Tabarani hadisnya sahih, saya bilang. Jadi kadang hadis itu kalau kita baca versi riwayat siapa dhaif, tapi jalur riwayat yang lain sahih. Makanya kita ini jangan buru-buru ngambil kesimpulan kalau belum banyak baca gitu, maksudnya gitu. Nah, karena kita nggak banyak baca, yang ikut ulama saja gitu. Karena ngikut ulama itu ulama warasatul anbiya. Dan kita diperintah mengikuti ulama oleh Allah langsung dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 43 itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul Quran, ahlul dzikir, ahlul Quran maksudnya. Kalau kalian tidak tahu siapa ahlul Quran di situ, dulu ketika masih ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu dzikir ya Nabi Muhammad itu sendiri sallallahu. Sepeninggal Nabi siapa ahlu dzikir di situ? Al ulama warasatul anbiya. Itu satu dulu. Ini baru satu, contoh satu. Belum nanti contoh-contoh yang lain. Bahkan ada loh hadis itu yang disahihkan oleh ulama lain tapi dianggap palsu oleh ulama lain. Saya pernah contohkan, sehingga saya kemarin sih pernah saya tanyakan ya. Ibu tahu nggak hadis tentang baca ayat kursi setelah sholat itu, yang tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian? Itu kalau kita baca fikih sunnah Said Sabiq itu hadisnya kalau nggak sahih hasan. Tapi ada ulama lain yang menganggap hadis itu palsu bahkan. Coba ada begitu, biasa begitu itu. Untungnya tadi ada kaidah tadi itu, ijtihad seorang ulama itu nggak bisa dibatalkan oleh ulama lain. Gitu. Makanya madhab Hanafi itu masih eksis walaupun ada madhab Maliki. Madhab Maliki tetap eksis walaupun ada madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i tetap eksis walaupun ada madhab Hambali setelahnya.
empat madhab tetap eksis walaupun ada madhab dohiri, atau sebaliknya madhab dohiri tetap ada walaupun ada empat madhab yang ada. Itu biasa ya. Ini perlu saya sampaikan biar jangan nggak bingung ya. Nah, dalam riwayat itu diceritakan ada seseorang, kata Nabi Aukamakal, sebelum kalian meninggal dunia didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Nah, Nabi menyebut namanya itu Munkar dan Nakir. Ini memang sedikit berbeda dengan nama Izrail. Kan ada malaikat maut yang menamai dengan nama Izrail. Nama Izrail untuk malaikat maut itu kalau dalam kitab ini, kalau kata Imam Al-Qurtubi, itu penamaan dari Israiliyat. Israiliyat itu gini Bu, ini biar kita nggak terlalu alergi sama Israiliyat juga. Karena Israiliyat itu di masa Nabi sudah ada. Israiliyat itu Bu, beberapa orang Bani Israel, orang Yahudi itu masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, cerita-cerita legenda dari nenek moyangnya, ajaran-ajaran nenek moyangnya itu kadang mesti diceritakan. Oleh Nabi disikapi dengan sikap yang la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jadi ya nggak usah didustakan mereka itu. Siapa tahu itu benar karena memang itu kan sumbernya dari kakek nenek moyang mereka yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Tapi ya jangan dipercaya juga. Kenapa? Karena siapa tahu itu nggak jelas. Jadi muslimin itu berarti suruh apa? Tidak boleh didustakan, tapi juga jangan diiyakan. Apa? Ambil pelajarannya aja. Makanya kalau ibu baca tafsir At-Tabari yang asli tapi ya, atau Ibnu Katsir yang asli, itu kisah-kisah Israiliyat banyak sekali. Kenapa? Karena di masa Nabi diceritakan dan Nabi juga nggak ngelarang. Nggak cuma kisah Israiliyat, kisah jahiliyah itu diceritakan masih di masa Nabi itu, dan Nabi tidak melarang. Yang penting ambil pelajarannya. Ambil apa? Pelajarannya. Ya, jadi andaikan di antara jenengan ada yang menamai malaikat maut dengan malaikat Israel misalnya, tidak apa-apa juga, cuman itu memang penamaan dari jalur Israiliyah. Ya memang yang paling aman nyebut malaikat maut gitu aja. Tapi kalau Munkar Nakir ini penamaannya dari hadis. Hadis yang derajatnya hasan kata Imam At-Tirmidzi, walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya apa tadi? Dhaif, lemah. Dan ingat, hadis dhaif itu oleh para ulama, oleh mayoritas ulama masih tetap dipakai selama satu, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang kedua, selama tidak masalah halal dan haram. Itu diantaranya. Pun lanjut nggih. Begitu orang sebelum kalian meninggal didatang oleh Munkar Nakir dihadang oleh surah Al-Mulk. Dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini, di dalam dirinya ada saya. Jadi dia hafal, sering baca sampai nopo hafal. Ya, sering baca sampai hafal. Hafal nopo hafal tuh? Ya wis lah. Kata Munkar Nakir, saya ini utusan Allah, kami ini utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Kuat-kuatan ya. Yang satu ngomong saya utusan Allah, yang satu ngomong saya firman Allah. Mendengar saya firman Allah, kata malaikat Munkar Nakir dalam hadis itu, kalau bahasa kita ya, ini mafhum riwayat, ngipun jenengan mawon, jangan mawon. Ya akhirnya enggak diadab. Enggak ditanya kubur maksudnya, bebas pertanyaan kubur. Itu barokahnya baca surah nopo Al-Mulk sampai hafal, sering baca sampai nopo hafal. Allahu Akbar. Paling cuma 3 menit gitu ya. Surah Al-Mulk dibaca paling 3 menit ya. Murotal lancar. Saya beberapa kali nyoba 3 menit, saya baca santai ya 3 menit. Enggak lama 3 menit. 24 jam mosok nggak bisa menjadikan waktu 3 menit. Murotal lancar. Kecuali megap-megap ya, kalau megap-megap ya setengah jam lah. Megap-megap ya. Allah. Oh, lanjut. Tapi di sini ada, kalau di kitab ini nanti insya Allah ketemu atau sudah saya lupa, mohon maaf.
suruh perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Nah, ini bisa juga supaya bebas fitnah kubur. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Saya sempat kutip hadisnya riwayat Ahmad, hadis sahih. Orang kalau baca surah Al-Ikhlas 10 kali tidak diceda ya, maka dibangunkan rumah di surga. Orang kalau sudah punya rumah di surga berarti dia punya sertifikat surga. Ashabul Jannah namanya, alamat selamat lah. Kuburnya barzahnya termasuk nama selamat. Apalagi namanya Bu Selamat, mesti selamat tes. Tapi kadang namanya nggak cocok dengan keadaan orangnya. Ada orang namanya Sabar Ngamuan itu ya ada. Namanya Sabar Ngamuan. Oh, lanjut ya. Pada bab ini diterangkan tentang pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir kepada penghuni kubur dan bagaimana cara berlindung dari siksa kubur dan siksa neraka. Saya sering sampaikan di sini juga, saya ingat sayangi, bahwa pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan, nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Nggak bisa nyontek. Kenapa saya kok menambahkan nggak bisa nyontek? Saya mungkin sering saya cerita di sini. Awal-awal saya di Jakarta itu, saya ngisi pengajian di ibu-ibu. Ada di satu masyarakat di daerah Jakarta itu, ibu itu nanya gini ke saya, Ustadz, di sini itu kalau mau mati seseorang itu pesan ke anaknya, Tong, ini nyak mau mati, tulis ini ya jawaban kubur itu. Ini bener, orang itu nanya gitu ke saya, kurang lebih gitu nanya ke saya, tulis ini ya jawaban kubur. Buat apanya? Buat nyontek katanya gitu. Saya kan cuma niruin gaya beliau nanya. Ini serius, ada nanya, gimana itu Ustaz? Saya jawab, saya itu tadi Bu, jawaban pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Semua itu refleksi amal kita, ngoten lho. Kalau amal kita mencerminkan jawaban atas pertanyaan kubur itu, insya Allah dan semoga kita termasuk yang lancar menjawab pertanyaan kubur itu, bahkan semoga kita bebas fitnah kubur lah, amin, Allahumma amin, insya Allah. Tapi kalau kita ini tidak mengamalkan kandungan dari jawaban pertanyaan kubur itu, mbok masih dihafalno, kalau bahasa Jawanya, sekalipun dihafalkan, walaupun bawa contekan, insya Allah tidak bisa hafal, nggak bisa jawab. Saya sering membuat analogi yang sangat sederhana. Nun saya ini yang kalau yang angkatan 70-an ya pasti, atau angkatan 80-an itu pasti tahu bagaimana galaknya guru SD kita dulu itu. Ya yang sudah tua-tua lah tahu. Kalau yang masih muda-muda mungkin belum tahu. Kalau zaman-zaman saya itu guru itu galak-galak dulu itu. Kalau kita dimarahi guru, kita lapor ke orang tua, yang dimarahi itu kita, bukan gurunya. Kalau sekarang kan gurunya yang dimarahi. Jadi saya masih ingat betul itu. Kita dulu suruh ngapalin perkalian gitu ya. Ping-pingan itu. Ya kan ping-pingan dulu namanya. Suruh ngapalin Pancasila dan butir-butirnya itu ya. Undang-undang dan pasal-pasalnya itu. Wes. Itu di rumah langsung ngapalno. Yo apal kan. Kayak tok Pak Guru nyekel garisan kayu yang panjang itu. Wes ngene mbok lali kabeh buyar katanya. Aduh. Ya itu kalau hafalannya tidak mendarat daging ya lupa gitu. Makanya kalau itu menjadi sering kita amalkan, ya, kalau dulu jadi hafalkan ya insya Allah bisa jawab. Kalau enggak jangan lali tenanan. Allahu Akbar. Ya, jadi intinya kalau amalan kita mencerminkan itu insya Allah ya bisa jawab. Tapi yang terpenting itu bagaimana semoga ya kita ini bebas fitnah kubur aja lah. Mudah-mudahan amin insya Allah. Dan ini yang sering saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita program dari bebas fitnah kubur itu.
seperti meninggal hari Jumat, sakit perut, dan beberapa yang lainnya. Itu kan kita nggak bisa kita program. Yang mungkin bisa kita program itu ya baca surah Al-Mulk tadi itu, atau perbanyak surah Al-Ikhlas itu misalnya, atau kita melibatkan diri dalam perjuangan di jalan Allah, sehingga ketika kita mati ya potensial kita mati husnul khatimah atau syahid di jalan Allah. Itu. Pun lanjut. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh fa yaqulu lahu undur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannati fajarahuma jami'an. Innal abda, sungguhnya seorang hamba, idza wudi'a, apabila telah diletakkan fi qabri, di dalam kuburannya, wa tawalla, dan berpaling atau pulang anhu darinya siapa, ashabu, para sahabat-sahabatnya atau yang ngikut pemakamannya, wa innahu la yasma'u, dan sungguhnya orang yang mati tadi itu pastilah mendengar qur'ani alihim, suara gesekan sendal yang nganter pemakaman tadi, sendal mereka tadi. Setelah itu atahu malakani, datanglah kepadanya dua malaikat, fayuqidanihi, maka kedua malaikat itu mendudukkan orang yang mati tadi. Fayaqulani, maka keduanya berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa yang akan kamu katakan tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amal mu'minu, maka adapun orang yang beriman, fayaqulu, maka dia akan menjawab, asyhadu, aku bersaksi, annahu, sungguhnya laki-laki ini adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Oh, berarti dia kenal banget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mungkin dia rajin, pastinya ya dia rajin bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengikuti dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Fayuqalu, maka dikatakan lahu kepada si mayit tadi, undur ila maq'adika, lihat ke tempat dudukmu minan nar, yang dari neraka itu. Qad abdalakallah, sungguh Allah telah menukar untukmu bihi, dengannya, maq'adan, tempat duduk, minal jannati, dari surga. Fayarahuma jami'an, maka dia melihat keduanya sekaligus. Ini cuplikan pertanyaan ya. Kalau yang versi Abi Dawud, pertanyaan dari man rabbuka dan seterusnya itu. Ini cuplikan dialog saja sebenarnya. Jadi ada yang mengatakan begini, di antara yang saya pernah ngaji ya. Insyaallah sih nanti ada di sini nanti, insyaallah. Jadi orang itu kalau tanya man rabbuka, Allah gitu, rajin sholat ya bisa jawab lancar. Terus kenal orang-orang lagi, kalau sama seseorang ini kamu kenal nggak? Oh ya tahu, saya itu adalah Nabi Muhammad SAW, hamba Allah dan Rasulnya. Itu kalau udah bisa jawab dua itu menurut riwayat yang ada di sini, insya Allah ketemu kita ya. Kata malaikat Munkar Nakir, wis nggak usah ditanya lagi, loh dia orang soleh dia. Jadi pertanyaan 1, 2 udah bisa lancar jawabnya itu. Saya masih ingat itu ketika ujian skripsi itu. Begitu dosen penguji nanya 1, 2 kok saya jawabnya lancar, itu wis gak usah takon lihat iso kabeh. Enggak usah tanya lagi, udah menguasai ini. Ya sama dengan ini. Pertanyaan pertama, kedua kok enggak ada gagap-gagapnya, langsung lancar jawabnya, lancar banget. Kata malaikat, wis gak usah terus pertanyaan, mulai. Kalau bahasa kita gitu. Tapi menariknya gini. Orangnya suruh lihat, coba itu lihat. Aslinya kamu itu kalau nggak bisa jawab itu masuk situ, masuk neraka itu. Ngeri ya. Tapi Allah udah ganti sana itu, surga itu. Wah, alhamdulillah, masya Allah. Nah, jadi makanya terus nanti dibuka lorong tembus surga.
Di hadis yang lain itu yang nggak lulus ditunjukkan surga. Kamu kalau bisa jawab, janjiannya kamu dapat surga itu loh. Kamu nggak bisa jawab sih, akhirnya dapat neraka itu. Kira-kira gitu, maupun riwayatnya gitu. Akhirnya ya dibuka lorong tembus neraka, sehingga kuburnya menjadi jurang-jurang neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi sebenarnya gini Bu, taruhlah misalnya dia nggak lulus ya, berarti kuburnya menjadi apa Bu? Jurang-jurang neraka, betul ya? Tapi tidak usah khawatir. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan ada kondisi-kondisi di mana kubur itu tadinya sempit tapi melapang kemudian. Seperti diantaranya gini, ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, seingat saya, dan hadisnya sahih. Ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi. Di sini juga ada hadisnya nanti. Disebutkan dalam hadis itu orang tua meninggal dunia. Orang tua yang meninggal dunia itu bapak ibu lah gitu. Kuburnya awalnya itu sempit atau biasa-biasa aja. Lama-lama melapang, lama-lama itu melapang, laksana istana. Terus orang ini nanya, ya Allah ini kubur saya kok jadi lapang kayak gini, ceritanya pripun nih, itu priwen nih. Ya gimana ceritanya ini? Kepriben apa kepriwen Bu Hasanah? Kepriben nggih. Oh. Apa jawaban Allah dalam hadis qudsi ini? Ini karena istighfar anak-anakmu yang saleh. Oh, dulu pas meninggal anaknya mungkin masih dalam kandungan. Pas meninggal anaknya mungkin masih kecil. Atau pas meninggal anaknya belum tobat. Belakangan tobat dengan izin Allah, atau belakangan jadi anak yang soleh, banyak mendoakan, qaddarallah, kuburannya menjadi lawapang laksana istana. Bukan lapang, lawapang laksana istana. Saking lapangnya. Allahu Akbar. Nah, jadi kondisi di barzah itu enggak satu keadaan ya. Bahkan saya pernah membaca penjelasan para ulama itu begini. Ada orang itu yang kuburnya itu selamanya seperti taman-taman surga, selamanya. Dia orang yang baik, punya tinggalan yang baik, terus dalam kebaikan. Ada juga orang yang kuburnya itu selamanya seperti jurang-jurang neraka, karena memang orangnya jawahat, tinggalannya welek kabes. Jawahat elek pisan. Tidak ada kebaikannya. Ini ada yang model gitu. Cuman ini yang nggak enak yang ketiga. Ada kondisi barzah itu kadang menjadi taman-taman surga, kadang jadi jurang-jurang neraka. Jadi ada kondisi. Saya lupa yang mengatakan siapa. Kalau nggak Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Imam Al-Qurtubi yang mengatakan. Saya lupa. Cuma di antara ulama inilah yang mengatakan. Jadi ada kondisi di mana kubur itu kadang menjadi taman-taman surga, tapi juga kadang menjadi jurang-jurang neraka. Oh, rupanya ini orang yang di dunia punya tinggalan kebaikan dan keburukannya belum ditobati gitu loh. Belum ditobati. Sehingga kemudian di jam-jam tertentu di mana waktu sholat masuk, misalnya dia kuburnya seperti taman-taman surga. Kenapa? Senang nyumbang masjid orangnya, senang nyumbang musola, senang nyumbang majelis taklim, senang nyumbang pesantren. Sehingga di jam-jam sholat, di jam-jam ibadah, di mana masjid, majelis taklim, musola makmur, kuburnya jadi taman-taman surga. Tapi di jam 10 malam ke atas itu tiba-tiba jadi jurang-jurang neraka. Rupanya di master gaple. Pernah ngajari orang main nopo gaple. Durung tobat, ilmunya manfaat. Masya Allah, main gaple itu ilmunya manfaat. Misalnya ini misalnya. Jadi rupanya tinggalan itu belum ditaubati. Makanya non sewu nggih, kita semua ini pastilah punya masa lalu, itu pasti. Dengan aneka warna-warni masa lalu kita, dan sebagian mungkin kita mengajarkannya agak benar ke orang lain lah misalnya. Maka kita patut untuk mentobati semua itu. Makanya kata Imam Nawawi itu rahimahullah di bab tentang taubat, beliau mengatakan begini. Ketika kita bertaubat dari satu dosa tertentu yang sifatnya parsial ya,
Yang Allah ampun dari kita ya cuman yang satu itu aja yang kita tobat secara parsial itu. Nun sewu jenengan lewat ada lihat pohon jambu terus ingat dosa, astagfirullah. Nah, itu yang Allah ampun dari dosa jenengan cuman yang berkaitan dengan jambu itu. Mbol apa dek pohon jambu saya nggak tahu. Misalnya gitu. Tapi begitu panjenengan misalnya di suatu malam mohon ampun kepada Allah untuk semua dosa-dosa kita, baik yang kita ingat maupun yang kita tidak ingat, yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, yang mungkin sebagian kita lupa dan seterusnya. Maka kata Imam Nawawi semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya taubat itu perlu secara parsial dia perlu nggih, kadang tiba-tiba keingatan dosa tertentu toh, terus kita tapi perlu juga tobat secara umum nggih. Minta ampun kepada Allah untuk semua dosa-dosa kita. Taruhlah misalnya dulu kita banyak meninggalkan tinggalan keburukan misalnya. Maka mumpung sekarang masih hidup buat tinggalan kebaikan-kebaikan yang semoga dengan itu ada pahala yang mengalir, di mana aliran pahala itu semoga menghapus dosa itu. Pakai rumus surah Hud ayat 114 niku. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Nah, paham nggih? Insyaallah. Pun lanjut. Surah Hud ayat 114. Surah Hud. Pun lanjut. Semoga kubur kita, orang tua kita, kakek nenek kita semuanya raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua nantinya di Ailiyin ya. Amin Allahumma amin. Ya, masuk surga satu rombongan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Enggak pantas Ustaz, emang enggak pantas. Tapi karena berharap dan karena Rasulullah nyuruh sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, mintalah kalian surga Firdaus. Jangan-jangan gak pantas tenanan, nemen gak pantas sih. Tapi karena Allah Rasulullah yang nyuruh sallallahu ya kita manut. Nggih. Pun. Qatadah berkata telah disebutkan kepada kami bahwa mayit itu dilapangkan kuburnya sampai 40 hasta. Yang menurut Muslim 70 hasta. Kubur itu dipenuhi hijau-hijauan sampai hari dibangkitkannya seluruh makhluk. Itu namanya taman-taman surga. Kalau yang versi Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya kata Imam Al-Qurtubi sahih dari semua jalur periwayatannya. Begitu lulus pertanyaan kubur, Allah berfirman kepada malaikat, buka lorong tembus surga. Sehingga surga itu seperti bocor ke kuburannya itu, sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Di sini ada riwayat disebutkan si mayit itu saking sawenengnya ngelihat kuburannya indah banget itu, si mayit itu lari. Ada riwayat begitu sini itu. Kata malaikat, loh mau lari kemana sampean? Di hadisnya nggak ada lohnya, itu modifikasi. Mau lari kemana? Kata si mayit itu, saya mau pulang ke rumah saya, mau ngasih tahu keluarga saya, barzah itu enak ternyata. Kata malaikat, nggak usah, tidur aja. Akhirnya dalam riwayat itu diceritakan si mayit itu disuruh tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru, pengantin aja. Ya dulu soalnya guru saya ketika ngaji hadis itu menceritakan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Ya kami yang jomblo-jomblo saat itu membayangkan pengantin baru tidurnya enak kali ya gitu. Sehingga saya baru tahu setelah jadi pengantin baru ternyata nggak bisa tidur. Berarti itu terjemahannya salah itu. Yang betul adalah tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru. Pokoknya kalau baru gak berturu, umek kemelutek gak karu-karuan. Pengalaman saya, nggak tahu jenengan. Oh, lanjut. Itu ada keadaan-keadaan seperti itu. Tapi kalau nggak lulus, ya di hadis yang sama itu okamakal, kata Allah buka lorong tembus neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Sehingga neraka itu seperti bocor. Maka itulah bentuk adab
kubur itu, yaitu diantaranya bentuknya apa? Kuburnya seperti jurang-jurang neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah gambarkan di surah ke-40 ayat 46 itu. Ini dipakai oleh Imam Al-Qurtubi untuk dalil siksa kubur. Ini menceritakan Fir'aun dan bolo-bolonya sekarang di kuburan sana, di alam kubur sana. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang Allah tampakkan neraka kepadanya. Itu tadi kuburnya seperti jurang-jurang neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, bulan Ramadan nanti dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad diantaranya pintu neraka itu ditutup. Bahkan di riwayat yang lain sebutkan tidak ada satupun yang dibuka. Berarti yang model siksanya seperti itu besok libur. Saya nggak ngomong liburan loh, libur. Kalau liburan kan ada identik pulang. Kalau mau ngomong libur, bukan ngomong liburan, siksa kuburnya. Yang model siksa seperti itu kecuali ada siksa yang lebih ya, wallahu a'lam. Kalau yang siksanya cuman model dibukakan lorong tembus neraka itu tutup pintu neraka. Makanya bulan Ramadan siksa kuburnya apa? Libur. Itu hadisnya sahih riwayat Ahmad dan beberapa riwayat yang lain berkaitan dengan bulan Ramadan, pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang dibuka. Tapi libur lagi, bukan liburan. Mergo liburan ada anggapan seolah-olah ahli kubur itu pulang ke rumah keluarganya masing-masing. Terus ada orang ziarah kubur di bulan Ramadan dimarahi sama juru kuncinya. Lah, Pak, nyapa sama ziarah? Oh, enggak ada orangnya kok. Lah, dari mana dia tahu enggak ada orangnya? Repot. Padahal ziarah kubur itu boleh kapan saja yang kita mau. Saya kenapa ngomong kayak gini? Ada jamaah saya cerita ke saya, Ustadz, saya kan bulan Sya'ban itu nggak sempet ziarah kubur. Kalau kita Ramadan boleh nggak? Ya boleh, saya nggak ada masalah. Kan kapan saja saya bilang gitu. Terus kata beliau, tapi saya pernah Ustadz ziarah kubur Ramadan dimarahi sama orang. Bu, ngapain ziarah bu? Nggak ada orangnya bu. Ya apa sih uang ini repot terus. Nah, ya, ada orangnya ada, tenang aja. Di alam barzahnya sana ada. Kenapa? Karena orang yang sudah mati itu ruhnya tertawan di alam barzah. Barzah itu terhubung dengan kuburannya itu. Jadi alam kubur dan kuburan itu terhubung, sebagaimana jasmani dan rohani itu terhubung. Kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau kita masih di dunia ini yang dominan jasad, ruh resesif. Kalau di barzah nanti yang dominan roh, jasad resesif gitu loh. Tidak dominan jasad itu. Tapi saling bertaut, saling terhubung. Seperti sinar matahari, seperti matahari dan sinarnya. Sinarnya sampai di bumi, tapi iya. Seperti hadis Mi'raj itu, hadis Isra dan Mi'raj itu, hadis Sahih Muslim itu. Nabi ketika melintasi kuburannya Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya atau di dalam kuburnya. Tapi Nabi nanti ketemu lagi Nabi Musa di mana? Di langit ke-6 atau ke-7. Hadisnya sahih itu. Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim malah yang itu. Itu jadi terhubung itu loh, barzah dengan alam barzah dengan kuburan itu terhubung. Seperti halnya ini kalau kata Ibnu Qayyim, sebagaimana jasad dengan ruh itu terhubung. Paham? Tapi kuburan ini bukan alam kubur, itu kuburan. Tapi dia terhubung ke alam kubur gitu. Ngoten lho. Pernah nombatan jenengan yang pusing pikirannya, yang kena asam lambungnya pernah? Nah, nanti nggih. Mau sing mikir, sing pusing pikirane, ning sing kena lambungnya, ngoten nggih. Atau dibalik, asam lambung apa? Asam lambung nggih. Asam urat apa bakso urat? Terus apa namanya? Kita makan makanan yang haram itu berpengaruh ke perilaku. Fisik yang makan, perilaku bisa. Iya. Ada pernah orang cerita itu, saya pernah di Eropa itu katanya, untuk menghangatkan badan saya, padahal saya nggak minum khamr, minum anggur tapi bukan yang khamr, yang anggur itu 7 hari kira-kira konsentrasi sholat saya itu buyar, jadi berpengaruh itu. Berpengaruh. Ngeten nggih. Jadi ada keterkaitan antara lahir dengan batin, itu ada keterkaitan. Roh dengan jasad
alam kubur dengan kuburan itu ada terhubung gitu. Ya bagaimana menjelaskannya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti barzahnya menjadi seperti taman-taman surga tadi itu. Kemudian Qatadah kembali kepada hadis Anas radhiyallahu anhu di atas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu di atas, dia berkata, wa ammal munafiq, dan adapun orang munafik, wal kafir, dan orang kafir, fayuqalu, maka dikatakan lahu kepadanya. Ini masih lanjutan hadis yang tadi ya. Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Fayaqulu la adri, maka orang itu menjawab, saya tidak tahu. Yo gak kenal, mesti aja gak tahu sholawat, gak tahu ngikuti sunnahnya. Kuntu akul, maka aku berkata, ma yaqulun nas, apa yang dikatakan manusia. Fayaqulu la daraita, kamu tidak tahu. Wala talaita, kamu gak tahu moco sih. Wa yutribu bimatori min hadidin, maka kemudian orang itu dipukul pakai palu dari besi dengan satu kali pukulan dorbatan. Fayusbihu sayhatan yasma'uha mayyalihi, maka jelas dia menjerit yang cerita itu terdengar oleh makhluk-makhluk di sekelilingnya kecuali jin dan manusia. Nah, jadi semua mendengar, termasuk tetangga kuburnya mendengar. Itulah kenapa pentingnya kita itu sebisa mungkin, kalau bisa sih di sini ya, nggak tahu di mana ya. Kalau di Mekah kan bisa dipakai, di Ma'lah bisa dipakai. Yang notabene tetangganya kebanyakan orang-orang soleh. Jadi kita insya Allah semoga orang-orang soleh semua lah. Kalau itu pentingnya kita minta berwasiat memilih kuburan kemarin itu, di kuburan orang-orang soleh, biar tetangganya itu baik. Kalau tetangganya buruk sedikit banyak ya berpengaruh kepada kita, walaupun orang yang baik itu nggak akan diadab, cuman kebisingan adab tetangganya itu terdengar oleh dia. Sehingga dalam kitab ini mungkin saya pernah atau belum di kitab ini ya, tapi di kitab ini ada, di kitab ini. Ini bukan hadis tapi cerita tapi menurut kalau kita timbang pakai syariat bisa dibenarkan. Pertama menggunakan pertimbangan ayat ke-42 surah Az-Zumar itu, di mana rohnya orang yang tidur sama rohnya orang yang sudah mati itu dalam tanda kutip ya, dalam satu genggaman Allah, sehingga sangat mungkin bertemu. Talaqil arwah itu mungkin, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Yang kedua menggunakan dalil tentang mimpi itu satu di antara 46 kenabian. Sehingga kita diperintah oleh Nabi untuk berhati-hati dengan mimpi itu, karena mimpi umatku di akhir zaman banyak benernya. Ciri mimpi yang benar itu begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik isi mimpi itu. Wes, dalam kitab ini diceritakan, insya Allah kita ketemu atau sudah saya lupa, ada di kitab ini, ada seseorang itu yang mimpi didatangi oleh kerabatnya yang meninggal, sudah dikubur meninggal. Dia ngomong gini ke anaknya atau ke kerabatnya yang masih hidup itu, Cung, kamu itu loh kok ngubur aku di dekat pembakaran kapur. Ya kok tega kamu itu. Boy aku itu dipindah ke tempat lain yang lebih nyaman gitu loh. Maksud aku dimakamkan dekat pembakaran kapur. Beliau terbangun. Begitu terbangun, dikonfirmasi ke dunia nyata, nanya ke orang-orang, memang sini ada pembakaran kapur? Enggak ada. Loh, kok terus piye iki kok gak ono? Nah, terus kemudian beliau itu nanya ke orang-orang, ini kuburan siapa? Ini kuburan. Ternyata di antara kuburan yang dekat dengan kuburan kerabatnya tadi itu adalah kuburannya seorang algojo yang kerjaannya bunuh orang itu loh. Rupanya dia diadab sampai terganggu isi orang ini. Walaupun dia nggak diadab, cuman kan kebisingan dan panasnya adab sebelah itu kan ya rada ngaruh. Kemarin hari apa? Rabu ya kemarin. Ada jamaah saya itu cerita sama saya. Ayah saya Ustadz sebelum meninggal. Itu dia ngomong gini ke saya, Ustadz. Itu siapa ya, anak-anak kecil kok banyak sekali gitu. Banyak anak-anak kecil sebelum meninggal itu. Terus akhirnya kan belum meninggal ya, dimakamkan. Kata jamaah saya baru ngeh Ustadz. Di sekitar makam bapak saya itu makamnya anak-anak kecil Ustadz, yang meninggal masih kecil. Jadi beliau dimakamkan di makam dekat makamnya anak-anak kecil yang baru meninggal. Jadi beberapa dekat makam beliau itu banyak anak-anak kecil yang baru dimakamkan. Itu sebelum meninggal bapaknya ngomong gitu.
Iku sapa to, Nduk? Kok banyak anak-anak kecil ini? Anak-anak kecil banyak sekali ini, siapa ini? Ternyata beliau mau bertetangga dengan anak-anak kecil itu. Baru kemarin cerita sama saya jamaah saya. Allahu Akbar. Jadi memang sedikit banyak tetangga kubur itu berpengaruh. Itulah kenapa muslimin itu dilarang dimakamkan di kuburannya orang kafir gitu loh. Kecuali terpaksa ya. Ya memang enggak diadab sih, cuman ya kan keganggu. Saya punya tetangga non muslim itu nyetel musik tutuk ke ini dodo duk padahal. Wah, repot ini. Akhirnya saya tak wacana apa katanya meledos itu. Ya saya bacakan kan kalau orang terzalimi doanya mustajabah. Tapi sebenarnya enggak saya doakan meledos juga sih, cuma enggak tahu kayaknya memang boyok apa ceritanya meledos. Alhamdulillah sekarang udah lama enggak dengar dia menyetel lagu yang sampai duk sampai sini loh. Duk sampai ke sini tuh rasanya. Tonggo dhewe, tonggo sampe dina ngono, Mbok. Repot iki. Wis tak waca-wacana apa ngono ae wis. Ya doa maksudnya doa. Kan doanya orang yang terzalimin apa? Mustajab. Ya saya doakan kebaikan juga sih. Saya enggak doakan dia hancur sih enggak, cuman minta dihentikan aja kezalimannya. Ya ternyata Allah punya cara sendiri toh, ya terserah Allah gitu. Oh, lanjut. Saya katakan dalam Sahih Muslim tidak ada kata-kata kemudian Qatadah kembali kepada hadis Anas. Kalau yang versi Muslim dan seterusnya sampai akhir hadis. Tapi kata-kata ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Itu makanya kalau ada orang menyampaikan sebuah hadis, kita hafalnya yang versi Muslim, yang sana versi Bukhari. Kadang kalau orang yang sotoy sok tahu, oh enggak gitu, enggak ada itu, padahal ada. Nah, tapi dalam Sahih Bukhari misalnya. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Tapi kata-kata ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi hadis Al-Bukhari lebih lengkap dalam masalah ini. Makanya saya sering bilang ke jamaah, terutama untuk saya sendiri, gitu. Saya dulu tapi kan udah tobat saya sekarang. Dulu itu termasuk yang seperti yang saya katakan ini. Wah, itu enggak ada dalilnya itu. Oh, enggak, itu enggak ada contohnya dari Nabi itu. Itu saya sering dulu. Tapi udah tobat saya, udah tobat. Itu kelejingannya gini, setelah saya baca, saya kan alhamdulillah terus belajar ya. Alhamdulillah Masya Allah terus belajar. Lama-lama ya nemu juga hadisnya, nemu juga contohnya. Di situ saya malu itu. Dalam hati saya malu sendiri. Ya Allah. Ternyata setelah saya baca-baca lagi, ternyata jangankan sekelas saya yang notabene orang biasa ini, sekelas ulama saja, itu kadang ketika mengatakan itu enggak ada dalilnya, enggak ada contohnya, enggak ada sunnahnya dari Nabi kita Muhammad SAW aja kadang masih salah. Itu kadang masih salah. Sambil contoh. Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah kan ulama besar dia. Gelarnya Syekhul Islam Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau itu misalnya di antara pendapat beliau yang populer, beliau mengatakan tidak ada doa setelah sholat fardu. Tidak ada, kata beliau. Beliau mengatakan tidak ada doa setelah sholat fardu. Padahal di dalam Sahih Bukhari itu, dalam Sahih Bukhari itu ada bab tentang doa Nabi setelah sholat fardu. Di Sahih Bukhari itu ada. Nah, berarti beliau padahal sekelas ulama, mungkin nggak beliau salah, mungkin. Makanya kita jangan gampang-gampang mengatakan nggak ada dalilnya itu, nggak ada contoh dari Nabi itu, nggak ada dasarnya. Jangan buru-buru gitu. Karena kadang di sini ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini ada. Seperti misalnya bahwa ini beda pendapat, iya saya aku ya. Ada orang mengatakan tidak ada itu qobliyah Jumat itu, tidak ada itu qobliyah Jumat itu. Yang ada cuma ba'diyah Jumat. Kalau qobliyah Jumat tidak ada itu. Di Sahih Bukhari itu ada bab tentang sholat sunnah ba'dal Jum'ah wa qoblaha. Sholat sunnah ba'dal Jum'ah wa qoblaha. Jadi sholat sunnah setelah Jumat dan sebelum sholat Jumat. Itu ada babnya itu. Pembahasan itu ada babnya. Ya, tapi ya ini aku ada ulama ada beda pendapat ya. Cuman maksud saya ada bab itu gitu loh. Jadi jangan buru-buru mengatakan tidak ada dasarnya. Paling nggak kita berkata
saya memilih pendapat yang ini misalnya. Nah ini biar kita tahu. Allahu Akbar. Lanjut. Dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya semua mayit masuk ke dalam kubur. Orang-orang soleh duduk dalam kuburnya tanpa rasa takut dan tidak juga kegirangan. Kemudian dia di tempat apa yang telah kamu anut. Kemudian dia ditanya, apa yang telah kamu anut? Dia jawab, aku menganut Islam. Ini cuplikan pertanyaan juga ini ya, karena kalau lengkapnya pertanyaan ada dalam hadis Abi Dawud, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Mulai dari man rabbuka sampai waman nabiyuka, waman imamuka, saudara waman ikhwanuka, itu ada dalam hadis Abi Dawud itu. Ini cuplikan-cuplikan aja berarti. Lalu tanya, apakah kamu pernah melihat Allah? Dia menjawab tidak sepatutnya seorang melihat Allah. Ya, karena Allah itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, kecuali nanti di surga. Itu nikmat terbesar surga adalah perjumpaan dengan Allah. Maka dibukakan untuknya sebuah lubang ke arah neraka, di mana dia bisa melihatnya saling berbenturan satu sama lain. Maka dikatakanlah kepadanya, lihatlah sesuatu yang Allah pelihara untukmu darinya. Kamu selamatkan dari itu neraka itu. Kamu telah diselamatkan oleh Allah dari neraka itu. Jadi hakikatnya yang berkuasa menyelamatkan kita dari neraka itu siapa? Allah. Makanya jangan lelah berdoa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, atau waqina adzabannar. Itu jangan lelah berdoa itu. Selanjutnya dibukakanlah pula lubang ke arah surga, di mana dia bisa melihat gemerlapnya dan segala isinya. Maka dikatakanlah kepadanya, inilah tempatmu. Dan dikatakan pula kepadanya, kamu telah menganut agama al-yaqin. Atas itu kamu telah meninggal, dan atas itu pula kamu kelak dibangkitkan insyaallah, yaitu agama Islam. Adapun orang yang jawah, dia duduk dalam kuburnya dengan rasa takut dan cemas. Jadi tanya, agama apa yang telah kamu anut? Dia jawab, tidak tahu. Agama ini apa? Terus ditanya lagi, siapa orang ini? Dia jawab, saya dengar orang mengatakan sesuatu, maka saya mengatakannya pula. Maka dibukakanlah untuknya suatu lubang ke arah surga, di mana dia bisa melihat gemerlapnya dan segala isinya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah apa yang telah Allah palingkan darimu. Jangan-jangan kamu masuk surga ini, memang kamu gak bisa jawab ya kamu akhirnya masuk neraka. Kemudian dibukakanlah suatu lubang ke arah neraka, di mana dia bisa melihatnya saling berbenturan satu sama lain. Maka dikatakanlah kepadanya, inilah tempatmu. Sayang banget loh kamu gak lulus. Kamu telah menganut keraguan, gak yakin dengan agamanya. Atas itu kamu telah meninggal, dan atas itu pula kamu kalau akan dibangkitkan insyaallah. Hadisnya sahih ini kalau tidak boleh catatan kaki ini. Menurut At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mau terangkan dulu deh. Jadi intinya kalau kita membaca riwayat ini, kalau kita bisa menjawab pertanyaan kubur, berarti semasa hidup amalan kita mencerminkan jawaban atas pertanyaan itu, maka pantas kalau diganjar surga. Semoga kita mendapatkan itu, amin. Tapi gak iso jawab, berarti dulu semasa dunia amalannya tidak mencerminkan jawaban atas pertanyaan kubur itu. Maka pantas kalau diganjar dengan neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Wa nasallallahu al-afiyah. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Iya masih lama. Masa saya barangkali ada pertanyaan, dengarnya banyak pertanyaan. Kalau enggak saya teruskan. Ini tenang. Satu kitab banyak tebel. Tenang aja. Bukan saya berhenti, bukan. Oke, tenang mawon. Saya mengasih kesempatan bertanya. Saya takutnya banyak pertanyaan. Oke, boten saya akhiri, tenang mawon. Boten saya. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo silakan. Ibu-ibu silakan. Oke, monggo. Kalau nggak ada saya teruskan gitu maksud saya. Kalau nggak ada mungkin saya bertanya Pak. Monggo. Ada titipan pertanyaan. Kalau kita merasa banyak dosa gitu Pak, kalau kita mengerjakan sholat taubat tiap hari itu bagaimana? Alhamdulillah.
Sholat taubat itu setiap kapan kita merasa berdosa. Jadi kalau setiap hari ibu merasa berdosa dan setiap hari itu pula ibu ingin bertobat kepada Allah dengan sholat taubat itu bukan cuma boleh banget. Bahkan sehari berkali-kali pun juga nggak ada masalah karena sholat sunat taubat itu kategorinya sholat sunat mutlak. Cuman yang perlu dicatat dengan baik adalah sholat sunat taubat itu semacam suplemen tambahan, bukan yang pokok dari taubat. Yang pokok dari taubat adalah an-nadam menyesal, al-iqla komitmen tidak mengulang, al-azam komitmen tidak mengulangi lagi, dan al-iqla konkret meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Kalau berkaitan dengan sesama wajib minta maaf, kalau ada hak yang diambil harus kembalikan. Itu yang prinsip dari taubat kalau ada tambahan hakul adami tadi. Kalau nggak mungkin minta maaf, mintakan ampun kepada Allah untuknya. Kalau nggak mungkin mengembalikan hak, sedekah atas nama dia. Ini ulama sepakat tidak ada khilaf, kata Imam Al-Qurtubi. Itu yang pokok. Nah, sholat taubat itu bukan hal yang pokok dalam taubat. Karena prinsip taubat itu fauron, seketika. Sehingga kalau ada orang haid mau taubat, kalau memang harus sunat taubat, kasihan dia nggak bisa segera taubat. Padahal orang taubat itu harus segera. Nah, makanya sholat taubat itu hanya semacam suplemen tambahan, suplemen penyempurna lah kalau bahasa kita. Itu tidak hanya bagus kita kerjakan setiap hari, bahkan sehari berkali-kali pun tidak ada masalah. Karena status sholat taubat itu adalah sholat sunnah mutlak, dan dia rokaatnya bisa terserah, ya 2 salam, tapi maksudnya bisa berkali-kali tanpa hitungan, 2 salam tanpa hitungan, terserah. Setiap kita merasa berdosa. Ngatan nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai yang istighfar untuk kedua orang tua. Pengertian istighfar di sini apakah kita mengucapkan astagfirullahaladzim, saya ingatkan istighfar itu untuk kedua orang tua saya, ataukah kita berdoa yang seperti Rabbifirli walidayya pasti makan sendiri? Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Istighfar untuk orang tua itu bisa pakai bahasa kita sendiri juga boleh. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, dosa-dosa kedua orang tua hamba. Ya, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi hamba sewaktu hamba masih kecil misalnya. Atau pakai Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau pakai astagfirullahalazim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya, dan seterusnya boleh, terserah ibu. Jadi ibu pakai redaksi yang manapun, tapi intinya satu, bahwa ibu memintakan ampun untuk kedua orang tua ibu. Redaksinya terserah ibu, bebas. Yang mana aja. Nah, termasuk atau Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu orang tua kita masuk di dalamnya. Tapi kalau mau khusus wali walidayya. Kalau ingin kakek nenek moyang kita dapat wali walidiyya, bukan wali walidayya tapi wali walidiyya jamak. Kan kalau wali walidayya itu apa namanya itu mufrad, jamak apa? Aduh, saya lupa namanya. Kalau 2 itu apa namanya? Bukan. Ya 2 orang itu apa namanya? Karena ada mufrad, ada jamak, tengah itu apa namanya? Kalau wali walidayya itu lupa, enggak buka nahwu itu apa? Ya pokoknya kalau wali walidayya itu untuk 2 orang. Nah, sementara kalau wali walidiyya itu bentuk jamak. Untuk orang-orang tua hamba. Jadi bapak, kakek, buyut, canggah, uduk-uduk sewur, ketepok bosok sampai ke atas itu pokoknya kena semua itu. Pokoknya sampai ke atas itu. Tasniyah, ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Kalau wali walidayya itu tasniyah, kedua orang tua kita aja yang dapat. Kalau wali walidiyya itu terus ke atas dapat. Kalau wali walidiyya itu kata Syekh Zain ibn Sumaid yang ulama yang ada di Madinah itu. Karena bentuk jamak itu. Nah, jadi boleh Bu, tidak ada masalah dengan redaksi manapun.
Cuman saya mau tambah tadi kan Ibu ada yang nyeletuk kan tadi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata warhamhuma kama rabbayani shaghira itu Anda harus pastikan dulu ya bahwa orang tua jenengan itu semasa panjenengan masih kecil